Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiki Nur Ghazali dengan NIM 86055747 dari Prodi PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu pendidikan memiliki arah, tujuan, dan nilai yang jelas. Filsafat ilmu membuat pendidikan tidak hanya sekedar mengajar materi, tetapi juga membentuk manusia yang berpikir kritis, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu membantu pendidikan tetap menjadi ilmu yang benar, terarah, dan memiliki nilai. Hal ini dilakukan melalui 3 bagian penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat atau dasar pendidikan. Ontologi membahas tentang apa itu pendidikan dan siapa manusia yang dididik. Contohnya, apakah siswa hanya menerima pelajaran dari guru, atau siswa juga harus aktif berpikir dan bertanya. Melalui ontologi, pendidikan dipahami sebagai proses membentuk manusia yang lebih baik, bukan hanya memberi nilai atau ijazah. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas cara mendapatkan ilmu. Epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu pendidikan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Contohnya, guru menggunakan metode belajar yang sesuai hasil penelitian. Sekolah mengevaluasi apakah cara mengajar sudah efektif atau belum. Jadi, pendidikan tidak dilakukan asal-asalan, tetapi berdasarkan ilmu dan penelitian. Ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat. Aksiologi membahas tujuan dan manfaat pendidikan bagi kehidupan. Contohnya, pendidikan harus mengajarkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Ilmu yang dipelajari harus bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga memiliki moral yang baik. Bagaimana pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Ketika dunia pendidikan berubah, filsafat ilmu ikut berkembang untuk mencari jawaban atas masalah baru. Contohnya, pembelajaran online membuat para ahli berpikir tentang cara belajar yang efektif di era digital. Penggunaan AI dalam pendidikan menimbulkan pertanyaan tentang etika penggunaan teknologi. Artinya, perubahan dalam pendidikan membuat filsafat ilmu terus berkembang dan mencari pemikiran baru. Selain itu, pendidikan yang baik akan melahirkan orang-orang yang kritis dan suka berpikir mendalam. Dari sinilah muncul perkembangan ilmu dan filsafat baru. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membantu mengupas dan memahami masalah pendidikan secara mendalam. Ontologi digunakan untuk melihat hakikat masalah. Contohnya, mengapa siswa malas belajar? Apa sebenarnya tujuan pendidikan? Epistemologi digunakan untuk menilai apakah metode pendidikan sudah benar atau belum. Contoh, apakah belajar dengan hafalan masih efektif? Apakah ujian benar-benar mengukur kemampuan siswa? Aksiologi. Aksiologi digunakan untuk melihat manfaat dan dampak pendidikan. Contohnya, apakah pendidikan membuat siswa lebih jujur dan bertanggung jawab? Apakah teknologi dalam belajar membantu atau malah membuat siswa malas berpikir? Dengan 3 cara berpikir ini, masalah pendidikan bisa dianalisis lebih jelas dan mendalam. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan, dalam kebijakan pendidikan.
Contohnya program Merdeka Belajar. Siswa diberi kesempatan lebih aktif dan kreatif. Guru tidak hanya fokus pada hafalan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter siswa. Dalam kurikulum sekarang tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga keterampilan dan sikap. Contohnya, kerja kelompok untuk melatih kerjasama, proyek sekolah untuk melatih kreativitas dan tanggung jawab. Dalam proses pembelajaran, guru mengajak siswa berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Contohnya, guru meminta siswa menyampaikan pendapat. Siswa diajak berpikir kritis, bukan hanya menghafal jawaban. Kesimpulan, filsafat ilmu sangat penting dalam pendidikan karena membantu pendidikan memiliki dasar, arah, dan tujuan yang jelas. Filsafat ilmu juga membantu memecahkan masalah pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sementara itu, pendidikan yang baik juga membuat filsafat ilmu terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi, pendidikan bukan hanya tentang mencari nilai tinggi, tetapi juga tentang membentuk manusia yang cerdas, kritis, dan memiliki akhlak yang baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.